Ini kita akan mempelajari mengenai sejarah magnet, pengertian magnet, bentuk-bentuk magnet, sifat-sifat magnet, kegunaan magnet, cara membuat magnet, dan jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jangan lupa menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. 1. Sejarah magnet. Tahukah kamu? Istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat ditemukannya, yaitu Magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Kedua, pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. 3. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet, di antaranya magnet batang, magnet U atau berbentuk huruf U, magnet ladang atau magnet tapal kuda, magnet silinder, magnet bola, magnet cincin, dan magnet jarum. Setiap magnet memiliki dua daerah yang gaya magnetnya paling kuat, yang disebut kutub magnet. Terdapat dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Kutub magnet juga sering bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, singkatan dari North, yang berarti utara. Sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South, yang berarti selatan. Kutub-kutub magnet selalu berpasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama adalah magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis, dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Perhatikan tabel berikut ini. Di sebelah kanan adalah benda non-magnetis atau yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Di sebelah kiri adalah benda magnetis atau yang dapat ditarik oleh magnet. Kita akan sama-sama melihat benda apa saja yang termasuk sesuai dengan tabelnya. Untuk yang pertama, benda magnetis di antaranya pisau, paperclip atau klip kertas, paku besi, sendok, kunci pas, gunting, dan kunci. Untuk benda non-magnetisnya diantaranya pensil, spidol, mangkok, kaos, batu bata, topi, kursi, karet gelang, dan daun. Sifat magnet yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Jadi, ketika ada magnet yang didekatkan dengan benda,
dan bendanya itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet, namun ketika dihalangi oleh suatu penghalang, gayanya masih tetap ada. Jadi ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kalian memiliki satu magnet batang dan magnet batang tersebut dibagi menjadi dua, maka kutubnya tetap ada kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan video di sebelah kanan kalian. Jadi, jika sebuah magnet kita berikan tali atau magnet tersebut digantung, kemudian diputar, maka kedua ujungnya akan selalu berakhir dengan berhadap ke arah utara dan selatan. Oleh karena itu, masing-masing dari kedua ujung tersebut diberi nama kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Perhatikan videonya, di sana ada dua buah magnet yang saling tarik-menarik satu sama lainnya. Bahkan kekuatannya itu menembus benda di antara kedua magnet tersebut. Lalu di video yang kedua, tampak ada dua magnet yang kutub magnetnya itu sama atau sejenis. Namun ketika didekatkan terjadi saling tolak-menolak. Nah, jika salah satunya diubah, misalkan kutubnya diganti, sehingga kutubnya berbeda, ketika didekatkan maka terjadi saling tarik-menarik. Berarti, video pertama menunjukkan magnet dengan kutub yang berbeda, sehingga ada saling tarik-menarik. Nah, ini sesuai dengan sifat magnet yang keempat. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Sifat magnet yang kelima adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Untuk lebih jelasnya, simak video di sebelah kanan. Medan magnet dapat menggambarkan bagaimana gaya yang tidak terlihat di sekitar magnet. Garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnetnya semakin besar. Artinya, semakin dekat dengan magnet, maka semakin rapat juga garis-garis medan magnetnya. Nah, garis ini dapat digambarkan secara nyata dengan cara menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet, sehingga akan menghasilkan karakteristik yang sama seperti pada garis-garis medan magnet. Kalian bisa mencobanya loh di rumah. Sifat magnet keenam. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Nah, di sana ada video magnet yang dibakar, sehingga sifat kemagnetannya melemah atau bahkan hilang. Yang kelima, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah eskavator magnet, di mana eskavator magnet ini memudahkan mengangkat benda-benda berat yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, tempat pisau magnet untuk menempelkan pisau-pisau agar lebih teratur penyusunannya. Selanjutnya adalah pintu kulkas mengandung magnet agar lebih mudah tertutup rapat, sehingga suhu dalam kulkas tetap stabil atau dingin. Selanjutnya, penutup tempat pensil memiliki magnet untuk menutup atau merekat di kotak pensil agar barang di dalam kotak pensil tetap aman.
Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah magnet jarum terdapat di dalam kompas. Kegunaan kompas adalah untuk memudahkan dalam menentukan arah. Lalu, kartu ATM dan kartu kredit memiliki jalur bermagnet pada sisi-sisinya yang mengandung informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan transaksi keuangan. Kemudian, ujung obeng dibuat bermagnet agar skrup menempel sehingga mudah memasangkannya. Begitu juga dengan gunting. Ujung gunting terbuat dari magnet atau mengandung magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Jadi, jika ada skrup atau jarum yang jatuh, kita bisa mudah mengambilnya dengan cara mendekatkan ujung obeng atau ujung gunting di sekitar skrup atau jarum yang jatuh. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari lainnya yaitu alat penyapu ranjau paku. Di sini alatnya terbuat dari magnet untuk membersihkan jalanan dari ranjau paku. Selanjutnya, bel listrik. Magnet dalam bel listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan pemukul lonceng sehingga menimbulkan suara. Nah, ini adalah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian bisa menyebutkan kegunaan magnet lainnya? Semoga kalian bisa ya. Yang keenam, cara membuat magnet. Jika kita memiliki sebatang besi atau sebatang baja, maka benda tersebut tidak dapat menarik jarum atau benda-benda kecil yang terbuat dari logam. Hal tersebut terjadi karena besi dan baja tersebut belum memiliki sifat kemagnetan, di mana salah satu ciri-ciri magnet adalah bisa menarik benda logam yang berada di dekatnya. Salah satu cara merubah besi atau baja menjadi memiliki sifat kemagnetan adalah dengan cara membuat magnet dengan cara menggosok, elektromagnetik, dan induksi magnet. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk merubah besi menjadi magnet. Yang pertama, dengan cara menggosok. Perhatikan video di sebelah kiri kalian. Alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah magnet batang, satu buah paku besi, dan beberapa buah klip kertas. Nah, sebelum digosokkan, pakunya tidak memiliki sifat kemagnetan. Tapi, setelah kita gosokkan ujung magnet ke paku dengan gerakan satu arah dan dilakukan berulang-ulang selama beberapa menit, maka ketika paku didekatkan pada klip kertas, paku tersebut dapat menarik klip kertas. Artinya, paku besi tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Batang besi yang digosok dengan magnet selama beberapa saat akan berubah menjadi magnet. Semakin lama kamu menggosok besi tersebut dengan magnet, maka sifat kemagnetan pada besi tersebut akan bertahan semakin lama. Dibandingkan baja, benda yang terbuat dari besi dapat dengan mudah berubah menjadi magnet. Besi dan baja yang digosok dengan magnet bisa mempunyai sifat kemagnetan. Besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom dengan arah dan susunan yang tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah, menyebabkan arah dan susunan magnet pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet
elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Alat dan bahannya adalah satu buah batu baterai, satu buah paku besi, kabel kumparan atau kawat besi, jangan lupa tang, lalu klip kertas dan juga paku kecil. Oke, jadi langkah kerjanya adalah kita luruskan dahulu lilitan kabel kumparan atau kawat besinya. Setelah itu, ambil paku besi dan mulai lilitkan kabel kumparan atau kawat besi pada paku tersebut. Dimulai dari bagian bawah, lalu dililitkan hingga lilitannya itu menyentuh ke permukaan paku. Nah, untuk lilitannya terus dilakukan hingga mencapai bagian atas. Semakin banyak kabel kumparan yang dililitkan, maka nanti hasilnya pun semakin besar dalam elektromagnetiknya. Nah, kita lilitkan sampai bagian atas. Nanti ketika dililitkan, jika ada kelebihan dari kawat besinya, maka kalian bisa mengambil tang, lalu potong bagian kawat yang berlebih tersebut hingga panjang kawat di kedua sisinya itu sama panjang. Nah, kenapa harus sama panjang? Agar nanti ketika dimasukkan batu baterainya itu lebih mudah. Nah, setelah itu ambil batu baterainya, lalu tempelkan kedua kabel kumparan atau kawat besi pada kedua sisi ujung batu baterai. Lalu dekatkan ujung paku pada benda yang berbahan besi, misalkan klip kertas atau paku kecil dan sebagainya. Nah, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut setelah diberikan elektromagnetik. Kenapa? Karena kini paku tersebut memiliki sifat magnet, yaitu dapat menarik benda. Elektromagnetik termasuk jenis magnet sementara. Hal ini karena ketika arus listrik diputus, maka sifat kemagnetan bahan akan hilang dalam hitungan detik, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau lepas. Kita bisa meningkatkan kekuatan elektromagnetik dengan menambah jumlah baterai dan menambah jumlah lilitan pada paku besi. Induksi magnet. Alat dan bahannya satu buah statif atau tiang pencapit, lalu satu buah magnet batang, dua buah paku besi besar sebagai pengganti batang besi, dan beberapa buah klip kertas atau paku kecil. Langkah kerjanya, susun alat dan bahan seperti pada gambar. Di sana terlihat bahwa magnet diletakkan di bagian atas, lalu di bagian keduanya sejajar dengan magnet adalah bahan yang berbentuk besi atau baja. Di sini yang digunakan adalah paku besi. Setelah itu, setelah diletakkan sejajar dan dekat dengan magnet, maka paku tersebut kini memiliki sifat magnet. Pembuktiannya adalah kalian cari benda yang berbentuk berbahan logam yang dapat ditarik magnet, misalnya klip kertas atau paku kecil. Setelah didekatkan ujung paku pada benda yang berbahan besi tersebut, paku kini dapat menarik benda-benda tersebut. Cara membuat magnet dengan mendekatkan sebatang baja atau besi dengan sebuah magnet disebut dengan induksi magnet. Pada percobaan tersebut, ketika magnet dijauhkan dari batang besi, maka besi akan kehilangan sifat kemagnetannya. Sedangkan jika kamu mengganti batang besi tersebut dengan batang baja, maka akan didapati bahwa batang baja masih bisa menarik jarum meskipun magnet telah dijauhkan dari batang baja. Yang ketujuh, jenis benda yang dapat ditarik magnet.
Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh benda yang bersifat ferromagnetik adalah besi, kobalt, dan baja. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contoh benda yang bersifat paramagnetik adalah platina, seng, tembaga, dan aluminium. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contoh benda yang bersifat diamagnetik adalah kayu, batu, dan kaca. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.